Carol Middleton memecah kebisuan setelah 13 tahun pembelaan Kate, rumor di balik layar, dan peran tersembunyi ibu sang putri. Setelah lebih dari 1 dekade menjauh dari sorotan publik, Carol Middleton, ibu dari Catherine, Putri Wales, memutuskan untuk berbicara di depan umum untuk pertama kalinya, memberikan wawancara eksklusif yang langsung menarik perhatian media internasional. Selama 13 tahun, Carol menjaga profilnya yang sangat tertutup, diam-diam mengamati putrinya menjadi salah satu wanita yang paling banyak ditonton dan dibicarakan di planet ini. Namun, keadaan baru-baru ini termasuk tantangan kesehatan Catherine dan meningkatnya spekulasi tentang kehidupan pribadinya dan pernikahannya dengan Pangeran William telah membuatnya tidak mungkin untuk tetap berada di balik bayang-bayang lagi. Penampilan publik Carol Middleton tidaklah mudah atau spontan. Ia dilaporkan tampak tidak nyaman selama wawancara, menghindari momen percakapan informal dan lebih memilih untuk menemani pewawancara melalui kantor perusahaannya. Party Pieces menggambarkan bisnis tersebut seolah-olah pergerakan konstan memberinya bentuk perlindungan emosional. Sikap ini mencerminkan karakter seorang wanita yang terbiasa mengendalikan setiap kata dan menyadari bahwa setiap pernyataan publik dapat diinterpretasikan atau diputarbalikkan. Keputusan untuk berbicara tidak didorong oleh keinginan untuk mendapatkan perhatian, melainkan oleh strategi yang tepat. Carol memahami bahwa diam, yang dulunya dianggap sebagai respons paling elegan dan bijaksana terhadap kontroversi, telah menjadi lahan subur bagi teori konspirasi dan narasi palsu di era digital. Media sosial yang didorong oleh algoritma yang memperkuat konten sensasional telah berkontribusi pada penyebaran spekulasi mengenai kesehatan Catherine dan stabilitas pernikahannya yang seringkali disajikan sebagai fakta tanpa verifikasi apapun. Selama bertahun-tahun, keluarga Middleton tetap berada di latar belakang, memungkinkan perhatian media untuk fokus secara eksklusif pada keluarga kerajaan Inggris. Namun, seiring berjalannya waktu, Carol dan keluarganya juga semakin terlibat dalam debat publik, digambarkan sebagai tokoh berpengaruh dalam masa depan monarki. Dalam konteks ini, tetap diam tidak lagi berarti netralitas, tetapi berisiko diinterpretasikan sebagai konfirmasi implisit atas tuduhan dan kecurigaan. Carol dengan cermat memilih momen untuk meluapkan emosinya di depan publik, menggunakan hari jadi perusahaannya sebagai kesempatan resmi untuk tampil di hadapan pers tanpa terlihat defensif. Konteks perayaan ini memungkinkannya untuk mengarahkan percakapan ke topik keluarga dan profesional, sekaligus menciptakan ruang untuk secara tidak langsung menanggapi spekulasi yang beredar tentang putrinya. Selama wawancara, ibu sang putri menunjukkan pemahaman yang sempurna tentang lanskap media yang berubah. Sementara di masa lalu, narasi terutama dikendalikan oleh penerbit tradisional dan pernyataan resmi dari Istana Buckingham. Saat ini, cerita lahir, menyebar, dan dengan cepat berubah melalui platform digital yang sulit dipantau. Oleh karena itu, intervensi langsung adalah cara untuk memberikan versi peristiwa yang berwibawa, yang mampu bersaing dengan informasi yang terdistorsi yang beredar secara online. Salah satu aspek terpenting dari wawancara tersebut menyangkut dugaan keterlibatan Carol dalam mengelola rumor tentang dugaan perselingkuhan Pangeran William dengan Rose Hanbury, seorang bangsawan Inggris yang sering bergaul di lingkaran sosial yang sama dengan pasangan kerajaan tersebut. Rumor yang muncul pada tahun 2019 ini awalnya menyebar secara pribadi sebelum dengan cepat mencapai tabloid dan forum daring, menghasilkan badai media yang mengancam untuk merusak kepercayaan publik terhadap stabilitas pernikahan kerajaan. Carol dilaporkan memainkan peran kunci dalam mendukung Catherine selama periode yang sangat sensitif itu. Alih-alih bereaksi secara impulsif, ibunya diduga mengadopsi pendekatan strategis, berfokus pada perlindungan emosional putrinya dan mencegah skandal publik yang dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan, baik secara pribadi maupun institusional. Situasi ini juga sangat kompleks, mengingat latar belakang pribadi Catherine. Pada tahun 2018, sang putri melahirkan anak ketiganya, Pangeran Louis,
dan sedang menghadapi tantangan fisik dan emosional masa pasca persalinan sambil terus menjalankan tugas resmi keluarga kerajaan. Pada saat yang rentan itu, desas-desus tentang dugaan perselingkuhan suaminya menyebar dengan kecepatan yang luar biasa, dipicu oleh judul berita yang sensasional dan interpretasi yang sewenang-wenang. Sebuah tabloid Inggris bahkan menyarankan bahwa Catherine telah menjauhkan diri dari Rose Hanbury, menggambarkan situasi tersebut sebagai perselisihan pribadi sederhana, tetapi menyiratkan ketegangan yang lebih dalam. Ambiguitas ini memicu spekulasi, mengubah desas-desus sederhana menjadi fakta yang dianggap benar dan diterima oleh sebagian masyarakat. Sosok Rose Hanbury membuat cerita ini semakin menarik di mata media. Tinggal di dekat perkebunan Pangeran dan Duchess of Wales dan sebagai anggota keluarga bangsawan Inggris kuno, Rose secara sempurna mewujudkan narasi ideal untuk memicu persaingan antara bangsawan tradisional dan asal-usul borjuis, tema yang sebelumnya digunakan tabloid untuk mengkritik Catherine. Carol Middleton pasti segera menyadari bahaya narasi ini, yang mampu merusak bukan hanya reputasi putrinya, tetapi juga persepsi publik terhadap monarki itu sendiri. Istilah rival pedesaan yang diciptakan oleh beberapa surat kabar adalah konstruksi media yang menggabungkan unsur geografis dan sosial, yang menunjukkan bahwa Catherine mungkin berada dalam masalah justru di lingkungan aristokrat, tempat ia secara bertahap terintegrasi. Selama wawancara, Carol berusaha menyampaikan citra seorang ibu yang selalu beroperasi di balik layar, membuat keputusan hanya ketika benar-benar diperlukan, dan kemudian membiarkan putrinya dan keluarga kerajaan mengelola panggung publik. Oleh karena itu, intervensinya tidak dimotivasi oleh keinginan untuk bereaksi terhadap rumor individu, tetapi oleh upaya untuk mengurangi ruang lingkup spekulasi dengan menawarkan narasi alternatif berdasarkan pengalaman langsung dan ikatan keluarga. Tidak seperti gosip sebelumnya tentang keluarga kerajaan yang sering melibatkan individu yang jauh atau sulit diverifikasi, rumor tentang dugaan perselingkuhan Pangeran William sangat kredibel karena satu alasan. Rumor tersebut melibatkan anggota lingkaran sosial dekat pasangan kerajaan. Keluarga-keluarga yang terlibat sering bergaul di lingkungan aristokrat yang sama, menghadiri acara yang sama, dan memiliki hubungan pribadi yang sudah lama terjalin. Anak-anak tumbuh di rumah tangga yang sama, dan properti keluarga bahkan terletak berdekatan secara geografis. Tingkat keakraban ini membuat rumor tersebut sangat berbahaya, memicu persepsi keaslian bahkan tanpa bukti konkret. Namun, sistem media Inggris terjebak dalam situasi hukum yang kompleks. Undang-undang pencemaran nama baik yang ketat mencegah surat kabar untuk membuat tuduhan langsung terhadap pangeran tanpa risiko konsekuensi hukum yang serius. Akibatnya, banyak surat kabar memilih strategi yang lebih halus, menerbitkan artikel yang samar tentang dugaan ketegangan dan jarak sosial, membiarkan publik menarik kesimpulan sendiri. Secara paradoks, ambiguitas ini terbukti lebih merusak daripada tuduhan eksplisit. Asumsi pembaca yang diperkuat oleh media sosial dan diskusi daring mengisi celah naratif. Dalam konteks inilah, Carol Middleton akan memainkan peran strategis kunci. Menurut sumber yang dekat dengan keluarga, Carol memahami bahwa penolakan resmi dari istana akan memberikan legitimasi yang lebih besar pada rumor tersebut dan mengajarkan media bahwa tekanan publik dapat memaksa monarki untuk menanggapi. Strateginya didasarkan pada prinsip yang berlawanan, membiarkan berita beredar dalam batas hukum, membiarkan penolakan resmi dari pihak-pihak terkait tidak ditentang, dan menunggu perhatian media beralih ke skandal baru. Pihak ketiga yang diduga terlibat membantah tuduhan tersebut melalui perwakilan hukum, sementara Istana Buckingham memilih untuk tetap diam. Keputusan ini ditafsirkan oleh sebagian orang sebagai konfirmasi tersirat, tetapi dalam jangka panjang secara bertahap membantu meredakan kontroversi tersebut. Bertahun-tahun kemudian, kisah itu muncul kembali dalam bentuk lelucon televisi di Amerika Serikat dan memicu diskusi baru di media sosial, memaksa para tokoh utama untuk menghidupkan kembali episode tersebut.
Situasi semakin rumit ketika beberapa surat kabar Inggris diam-diam menghapus artikel lama yang berkaitan dengan perselingkuhan tersebut, yang memicu persepsi bahwa ada upaya untuk menyembunyikan sesuatu. Sekali lagi, pendekatan Carroll adalah moderasi. Tidak ada reaksi emosional, tidak ada konfrontasi publik, dan tidak ada peningkatan ketegangan. Strategi ini, menurut pengamat yang dekat dengan keluarga, mencegah perselingkuhan tersebut menjadi skandal yang menentukan bagi pasangan kerajaan. Peran Carroll Middleton tampaknya sama pentingnya dalam persiapan pernikahan kerajaan, khususnya dalam pertemuan antara Catherine dan Pangeran William. Beberapa penulis biografi kerajaan berpendapat bahwa pertemuan ini bukanlah hasil kebetulan, tetapi hasil dari perencanaan yang cermat dan berwawasan jauh ke depan. Sejak masa remaja putrinya, Carroll menyusun perjalanan pendidikan dan sosialnya dengan tujuan mengintegrasikannya ke dalam lingkaran elit Inggris. Catherine menerima pendidikan yang menggabungkan keunggulan akademis dan keanggunan sosial, sering bergaul dengan kalangan bangsawan. Awalnya Catherine berencana untuk mendaftar di Universitas Edinburgh, mengikuti jejak teman-teman dekatnya. Namun rencana ini berubah drastis ketika diumumkan bahwa Pangeran William akan kuliah di Universitas St. Andrews. Tak lama kemudian, Catherine menarik lamarannya ke Edinburgh dan mendaftar ke St. Andrews, sebuah pilihan yang memicu rasa ingin tahu dan spekulasi. St. Andrews menawarkan banyak keuntungan. Universitas Skotlandia ini dikenal dengan suasananya yang intim, di mana mahasiswa dan penghuni menjaga privasi bersama. Kehadiran sang pangeran meningkatkan keamanan dan mengurangi gangguan media, menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk mengembangkan hubungan pribadi jauh dari sorotan publik. Tata letak kampus juga mendorong interaksi spontan. Mahasiswa tahun pertama berbagi ruang bersama, sehingga pertemuan yang sering terjadi menjadi tak terhindarkan. Dalam lingkungan yang begitu erat, Catherine dan William secara bertahap saling mengenal, mengembangkan hubungan berdasarkan keakraban daripada pendekatan yang terang-terangan. Bahkan pilihan akademis mereka tampaknya memainkan peran strategis. Catherine mendaftar di program sejarah seni yang sama dengan sang pangeran, memastikan dia akan menghadiri kuliah, seminar, dan kelompok studi yang sama. Titik balik terjadi pada Maret 2001, selama peragaan busana amal yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Catherine menghadiri acara tersebut mengenakan gaun transparan di atas pakaian dalam, penampilan yang sangat memengaruhi William, mengubah persepsinya terhadap teman sekelasnya. Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang pesat. Menurut sumber yang dekat dengan keluarga Middleton, Carroll menasihati putrinya untuk berhati-hati. Pertama-tama membangun persahabatan yang solid dan membiarkan hubungan romantis berkembang secara bertahap. Strategi tersebut terbukti efektif. Pasangan itu merahasiakan hubungan mereka selama sekitar 1 tahun sebelum mengumumkannya kepada publik, memperkuat ikatan yang cukup stabil untuk menahan tekanan media. Pada tahun 2007, hubungan antara Catherine Middleton dan Pangeran William mengalami salah satu momen paling sulit dan rumit dalam sejarahnya. Pasangan itu yang kini menjadi simbol stabilitas dan keberlanjutan bagi monarki Inggris, menghadapi perpisahan yang menarik perhatian media internasional dan memberikan tekanan tidak hanya pada kedua kekasih muda itu tetapi juga pada keluarga mereka masing-masing. Di balik krisis sentimental itu, menurut banyak laporan, ada sosok kunci yang berperan, Carroll Middleton, ibu Catherine, yang dengan terampil dan strategis mengelola fase penting yang ditakdirkan untuk mengubah masa depan putrinya. Perpisahan tahun 2007 adalah hasil dari beberapa faktor. Pangeran William baru saja menyelesaikan pelatihan militer di Akademi Sandhurst dan sedang bersiap untuk memulai dinasnya di angkatan bersenjata. Periode itu merupakan masa transisi pribadi dan profesional baginya yang ditandai dengan ketidakpastian tentang masa depan dan peningkatan tanggung jawab. Di kalangan aristokrat Inggris, hubungan romantis sering dianggap ditakdirkan untuk segera berkembang menjadi pernikahan atau berakhir sepenuhnya. Tetap berada dalam situasi yang ambigu, tidak diterima secara sosial, dan William tiba-tiba mendapati dirinya dihadapkan pada keputusan yang belum siap ia hadapi.
Perpisahan itu menyakitkan, terutama bagi Catherine, yang meskipun demikian berhasil mempertahankan citra publik yang tenang dan bermartabat. Menurut beberapa sumber, Carol Middleton segera memahami bahwa bagaimana putrinya menghadapi bulan-bulan berikutnya akan sangat penting bagi masa depan hubungan mereka. Ibunya tidak hanya menawarkan dukungan emosional, tetapi juga mengembangkan strategi komunikasi dan citra yang komprehensif yang bertujuan untuk mengubah momen kerentanan menjadi peluang untuk pemberdayaan pribadi. Carol mendorong Catherine untuk menampilkan dirinya sebagai sosok yang kuat, mandiri, dan tenang, menghindari perilaku apapun yang mungkin menunjukkan keputusasaan atau ketergantungan emosional. Setiap penampilan publik direncanakan dengan cermat. Acara sosial, jalan-jalan dengan teman, dan penampilan di acara sosial dipilih untuk menyampaikan pesan yang tepat. Catherine menghadapi perpisahan itu dengan kedewasaan dan kepercayaan diri, tanpa membiarkan dirinya diliputi kesedihan. Elemen sentral dari strategi ini adalah penggunaan media secara sadar. Carol mengajari putrinya untuk memandang pers tidak hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai alat yang mampu memengaruhi persepsi publik. Foto-foto Catherine yang tersenyum dan tampak santai di acara-acara sosial membantu membangun citra seorang wanita muda yang, meskipun terluka secara emosional, mampu melanjutkan hidupnya. Di antara penampilan yang paling signifikan adalah di Beaufort Polo Club, tempat yang sering dikunjungi Pangeran William. Kehadiran Catherine, dikelilingi oleh teman-teman dan tampak sangat nyaman, memungkinkannya untuk tetap terlihat oleh mantan pacarnya, sambil menjaga jarak emosional dan simbolis. Kedekatan yang terkendali ini, menurut beberapa sumber, mengingatkan William tentang apa yang telah hilang darinya, tanpa memberikan kesan bahwa Catherine berusaha untuk merebutnya kembali. Pada saat yang sama, Carol juga menggarap narasi media tentang perpisahan tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah perpisahan tersebut ditafsirkan sebagai kegagalan pribadi Catherine. Kisah tersebut disajikan sebagai keputusan bersama, menekankan rasa saling menghormati dan kemungkinan untuk mempertahankan persahabatan. Pendekatan ini menjaga martabat wanita muda tersebut dan membuka pintu untuk rekonsiliasi di masa depan. Strategi tersebut juga mencakup aturan mendasar. Catherine tidak boleh mencari kontak langsung dengan William, tidak boleh meminta penjelasan atau menarik diri secara emosional. Sikap ini, yang tidak biasa dibandingkan dengan dinamika perpisahan tradisional, membalikan keseimbangan kekuasaan dalam hubungan tersebut, menempatkan Catherine pada posisi yang lebih terkendali dan memperkuat citranya sebagai wanita mandiri. Seiring berjalannya bulan, menurut teman-teman pasangan tersebut, Pangeran William mulai mengevaluasi kembali hubungan mereka. Kurangnya kehadiran Catherine yang menyeimbangkan dan kesadaran akan kecocokan mereka muncul lebih jelas selama perpisahan. Jarak, alih-alih memisahkan mereka secara permanen, justru membantu memperkuat ikatan di antara keduanya. Rekonsiliasi terjadi pada musim panas 2007, menandai awal fase baru dalam kisah cinta mereka. Pada tahun-tahun berikutnya, hubungan mereka semakin menguat, berpuncak pada lamaran pernikahan pada tahun 2010, yang diresmikan dengan cincin pertunangan sapir ikonik milik Putri Diana. Peristiwa itu menandai bukan hanya kemenangan persatuan romantis mereka, tetapi juga keberhasilan strategi tenang Carol Middleton. Sementara putrinya membangun masa depannya di dalam keluarga kerajaan, Carol mengkonsolidasikan pilar kunci lain dari kemandirian keluarga Middleton, kesuksesan kewirausahaan. Pada tahun 1987, berawal dari meja dapurnya, Carol mendirikan Party Pieces, sebuah perusahaan yang khusus menjual perlengkapan pesta anak-anak. Bisnis ini dimulai sebagai proyek ambisius di sektor yang saat itu belum terstruktur dan seiring waktu menjadi simbol peningkatan sosial dan ekonomi keluarga. Party Pieces berkembang menjadi toko serba ada untuk pesta bertema, menawarkan berbagai macam produk yang terkoordinasi, undangan, dekorasi, kostum, aksesori, dan perlengkapan.
Ide inovatifnya adalah untuk menyederhanakan kehidupan orang tua yang hingga saat itu terpaksa mengunjungi banyak toko untuk menyelenggarakan acara lengkap. Kemampuan untuk membeli semuanya dalam satu pesanan merupakan keunggulan kompetitif yang sangat penting. Perusahaan ini berkembang pesat berkat model yang awalnya berbasis pada katalog pesanan melalui pos yang tersebar luas di Inggris pada tahun 1980-an dan 1990-an. Carol menyadari bahwa orang tua bersedia membeli produk tanpa melihatnya secara langsung selama gambar dan deskripsinya efektif. Kemitraan strategis dengan Red House, sebuah klub buku anak-anak, memungkinkannya menjangkau audiens yang sudah cenderung membeli melalui katalog dan sangat memperhatikan pengalaman pendidikan dan rekreasi anak-anak mereka. Distribusi lebih dari 100.000 brosur promosi memungkinkan Party Pieces untuk dengan cepat masuk ke rumah-rumah keluarga Inggris, membangun basis pelanggan yang loyal. Perusahaan ini tidak hanya memecahkan masalah logistik, tetapi juga masalah emosional. Merencanakan pesta anak-anak menimbulkan stres dan harapan yang tinggi, dan Carol menyadari bahwa banyak orang tua bersedia membayar untuk mengurangi tekanan ini, dengan mengandalkan solusi yang komprehensif dan terkoordinasi. Seiring waktu, Party Pieces memperluas penawarannya hingga mencakup ribuan produk, dari tema modern hingga dekorasi klasik yang terinspirasi dongeng. Kantor pusat perusahaan yang dicirikan oleh lingkungan operasional yang dinamis dan fungsional, mencerminkan pendekatan praktis dan langsung dari pendirinya yang selalu menjaga kontak erat dengan operasional sehari-hari dan karyawan. Akar tekad Carol terletak pada sejarah pribadinya. Putri seorang pelukis dan dekorator, ia menghabiskan masa kecilnya dalam keadaan sederhana, pengalaman yang membantu mengembangkan etos kerja yang kuat. Setelah meninggalkan sekolah pada usia 16 tahun untuk bekerja di perusahaan asuransi, ia memutuskan untuk melanjutkan studinya dan berhasil masuk ke program pelatihan penjualan bergengsi di department store John Lewis. Pengalaman yang diperolehnya di industri retail terbukti sangat penting untuk penciptaan dan pengembangan bisnisnya. Kesuksesan finansial Party Pieces berdampak signifikan pada persepsi publik terhadap keluarga Middleton, membantu menangkal kritik terkait asal-usul borjuis mereka. Kemandirian finansial menjamin keluarga tersebut posisi yang solid dan terhormat, faktor yang memfasilitasi masuknya Catherine ke dalam lingkaran aristokrat dan kerajaan. Ketika hubungan Catherine Middleton dan Pangeran William dipublikasikan pada tahun 2004, Party Pieces sudah menjadi perusahaan yang mapan dengan pengalaman selama 17 tahun. Fakta ini sangat penting untuk memahami bagaimana keluarga Middleton membangun stabilitas keuangan dan reputasi profesional mereka tanpa koneksi apapun dengan keluarga kerajaan. Bisnis yang dimulai sebagai usaha kecil rumahan ini telah berkembang menjadi merek yang dikenal secara nasional, mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi tren baru di pasar pesta dan hiburan keluarga. Carol Middleton secara pribadi mengawasi setiap aspek bisnis, mulai dari pemilihan produk hingga kualitas layanan pelanggan. Kemampuannya untuk mengidentifikasi perubahan selera publik dan beradaptasi dengan cepat terhadap tuntutan pasar adalah salah satu rahasia kesuksesan perusahaan. Perhatian terhadap detail dan komitmen untuk mempertahankan standar kualitas tinggi memungkinkan Party Pieces untuk memantapkan dirinya sebagai merek terpercaya, memberikan keamanan finansial bagi keluarga Middleton terlepas dari masuknya Catherine ke dunia kerajaan di masa depan. Stabilitas keuangan dan pribadi ini menjadi semakin penting saat ini mengingat kesulitan yang dihadapi oleh Putri Wales. Diagnosis kanker Catherine merupakan salah satu momen paling genting dalam sejarah keluarga kerajaan Inggris baru-baru ini. Dan justru dalam konteks inilah Carol Middleton memilih untuk tampil di depan publik, menarik perhatian pengamat dan media internasional. Pada Juni 2024, Carol dan Michael Middleton tampil di depan publik untuk pertama kalinya sejak pengumuman penyakit putri mereka pada Maret tahun itu. Acara tersebut adalah Royal Ascot, salah satu acara sosial terpenting dalam kalender aristokrat Inggris.
Selama acara tersebut, Carol mengalami kecelakaan kecil ketika tumit sepatunya tersangkut di rumput yang lembut. Pangeran William segera turun tangan, membantunya menjaga keseimbangan dan dengan hati-hati membimbingnya. Foto-foto yang diambil pada kesempatan itu menunjukkan momen kedekatan dan kasih sayang yang luar biasa antara calon raja dan keluarga mertuanya. Sementara Catherine tetap menjauh dari sorotan publik untuk melanjutkan perawatannya secara pribadi. Banyak pengamat menafsirkan tindakan William sebagai demonstrasi nyata persatuan keluarga dan rasa terima kasih atas dukungan yang diterima dari keluarga Middleton. Meskipun tampak tenang, Carol sedang menghadapi masa yang sangat sulit secara pribadi. Selama acara tersebut, ia mengenakan gaun biru bermotif bunga yang elegan dengan hiasan kepala yang senada, mempertahankan citra yang tenang dan anggun, sementara dalam kehidupan pribadinya, ia bergulat dengan kekhawatiran terkait kondisi kesehatan putrinya yang serius. Ketidakhadiran Catherine di Royal Ascot disebabkan oleh perawatan kemoterapi preventif yang sedang dijalaninya. Proses perawatan tersebut terbukti sangat berat, diperparah oleh tekanan media dan spekulasi terus-menerus mengenai kesehatannya, pernikahannya dengan William, dan ketidakhadirannya yang berkepanjangan dari tugas-tugas resmi. Penampilan publik sang putri jarang dan direncanakan dengan cermat, memungkinkannya untuk fokus pada pemulihan fisik dan psikologisnya. Selama periode ini, Carol Middleton mengambil peran fundamental, mengurus hal-hal praktis, manajemen rumah tangga, dan yang terpenting, memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis tersebut. Kehadirannya memungkinkan Catherine untuk sepenuhnya mengabdikan diri pada kesehatannya sendiri dengan ketenangan pikiran karena mengetahui bahwa keluarga dan anak-anaknya dirawat dengan cermat. Ikatan antara ibu dan anak perempuan telah terbukti menjadi sumber kekuatan yang konstan. Carol selalu menjaga hubungan yang sangat dekat dengan cucu-cucu kerajaannya, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Aktif berpartisipasi dalam pembaptisan, acara keluarga, dan momen sehari-hari. Catherine sering mengandalkan nasihat ibunya untuk mengatasi tekanan menjadi seorang ibu dan protokol kerajaan yang ketat. Hubungan antara keluarga Middleton dan keluarga kerajaan melampaui dinamika tradisional antara mertua dan anggota monarki. Carol dan Michael telah menjadi tokoh kunci bagi William dan Catherine, menawarkan dukungan praktis, nasihat terpercaya, dan stabilitas emosional yang penting untuk menghadapi paparan media yang intens yang menyertai peran kerajaan. Pengumuman resmi tentang penyakit Catherine pada 22 Maret 2024 datang setelah berbulan-bulan absen dari kehidupan publik yang telah memicu spekulasi luas. Penampilan terakhir sang putri adalah pada kebaktian Hari Natal tahun 2023. Keheningan panjang yang menyusul, yang melampaui liburan musim dingin biasa, telah menciptakan lahan subur bagi penyebaran teori dan dugaan yang tidak terkendali. Pada Januari 2024, istana mengumumkan bahwa Catherine telah menjalani operasi perut dan akan kembali menjalankan tugas resmi setelah Paskah. Meskipun waktu ini tampak masuk akal, kurangnya pembaruan rutin memicu spekulasi yang meluas di media sosial. Pengguna dan komentator mulai menganalisis setiap pernyataan resmi, memeriksa foto, dan menyusun skenario kompleks mengenai menghilangnya Catherine sementara dari pandangan publik. Ketegangan meningkat lebih lanjut pada awal Maret ketika sebuah foto Catherine dan anak-anaknya dirilis. Beberapa agensi foto dengan cepat menandai gambar tersebut sebagai hasil editan, memicu gelombang spekulasi. Bagi banyak pengamat, insiden ini menunjukkan bahwa sang putri tidak dapat difoto secara normal, memicu gagasan bahwa kondisinya lebih serius daripada yang dinyatakan secara resmi. Carol Middleton menyaksikan situasi tersebut dengan kekhawatiran yang semakin meningkat. Rumor tersebut tidak hanya terbatas pada dunia maya, tetapi mulai secara langsung melibatkan anak-anak Catherine yang terpapar narasi yang sama melalui teman sekolah dan media sosial. Strategi komunikasi tradisional keluarga kerajaan yang didasarkan pada keheningan dan komunikasi minimal terbukti tidak efektif dalam menahan informasi yang salah.
Video yang menampilkan Catherine mengumumkan diagnosisnya mengklarifikasi bahwa sang putri menjalani kemoterapi pencegahan setelah tumor ditemukan selama operasi awal tahun ini. Detail ini menunjukkan bahwa penyakit tersebut terdeteksi secara tak terduga, membuat situasinya lebih kompleks daripada yang dilaporkan sebelumnya. Sementara itu, teori konspirasi telah mencapai tingkat ekstrem. Beberapa unggahan di media sosial mengklaim Catherine telah meninggal dan istana menyembunyikan kebenaran. Yang lain berspekulasi tentang operasi kosmetik yang gagal, rawat inap di rumah sakit jiwa, atau bahkan penahanan paksa. Video dan diskusi daring menganalisis setiap detail penampilan publik terbarunya, mengumpulkan jutaan penonton.